Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih guys, kabarnya guys? Udah dapat kelas, udah dapat tim capstone, the capstone mania. Banyak manusia di sini. Hari ini di Temang ruangan saya sedang sangat-sangat ramai gile lah bang, ramai sangat di sini. Gimana tadi kemarin? Kemarin tadi dikasih sama Mbak Anip tuh info kalau capstone sudah mulai berjalan, tim-timnya sudah dibagi-bagikan, sudah ada jadi satu, ada berapa tim ya itu? Mbak Anip ya? Ada ketar-ketir Mas. Ah, itu dia. Anggota GA terlalu sedikit. Ah, itu dia GA terlalu sedikit. GA sedikit. Emang berapa sih? Jujur aku nggak buka lagi. Aku mau buka dulu ya. Ntar namanya apa ya? Sebentar ya. Aku buka dulu. Itu di grup save nggak? Nama grup kita apa sih? Oh ini IC. IC. Cash. Loh. Kok gitu? Ah, hanya sudah buka nih. Su sudah saya buka. Sabu. Sudah saya buka. Oke, kita lihat nih tim A sampai tim U, K, L, M, N, N, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. 14 gacor, segacor-gacor itu 14. Gils, kalau kata gue mah Gils ini Gils. Gils, tergil-gils. Sangat tergil-gils. Dia terima GA 2 orang, GP. Kamu tahu, Nio, kamu aku kasih tahu aja ya. Coba kamu scroll di bawah, di ini, tim L ke bawah. Kamu lihat tim L ke bawah itu, dia tidak punya game programmer. Gimana dia mau ngerjain itu, kerjaan itu? Coba, punya siapa ya? Yang saya lihat tuh. Dari punyanya, kalau ini, Nabil, Nabil Rama ke bawah tuh, habis itu Alia, Denis, terus ada Ignatius Bagus, Julian Putra. Kita punya game programmer, itu dia. Oh iya betul juga ini dia betul juga. Ah kamu kok betapa tim aku gak ada programmer. Itu kan Jul, Jul nggak tuh gua. Udah akrab banget gak malu. Jul, betul banget. Di tempat kalian, di kota kalian tuh panas nggak sih? Jogja panas banget, gila, panas banget. Astagfirullah, apaan banget nih, panas. Education game, ya. Ya, mau gimana lagi nih? Game artis cuman ada dua-dua. Kecuali di tim A ya. Tim A bertiga. Ada Hendriko, Lindy, sama Era. Misalnya dua. Ya, mau gimana lagi? Mau diganti jadi ada 14 tim ya. Ada 14 tim. Mau gimana lagi? Ya, diterima saja. Toh kamu juga sini. Jadi nanti mentornya itu, aku kan itu udah mentornya itu dari dosen-dosen apa namanya itu? Dosen-dosen PMGD-nya, SPMGD-nya. Jadi nanti mentornya itu ada, kalau kalau saya dan Mbak Ani ini adalah mentor stream. Nah, nanti pas di capstone ada mentor capstone. Nah, mentor capstone nanti yang megang adalah dosen-dosen itu. Contoh kalau saya ini di depan mata saya nih, di depan mata saya ada Pak Kusno. Pak Kusno itu di tim E itu, namanya Evan sama Zidan. Nah, jadi nanti kamu nanti koordinasi sama dia. Nanti membuat apa-apa sama dia. Ya, seperti itulah hidup ya kan. Mau gimana lagi harus di yang nggak ada programmer udah dipastikan visual novel kah? Ya tergantung nanti desainnya kawan. Sih tadi ada. Pasti nanti mereka kalian akan ngobrol kan, ngobrol sama mentornya itu, mentor kalian di capstone itu, mentor masing-masing. Nanti dari mentor tersebut nanti mungkin ada masukan. Enaknya adalah visual novel kah atau nanti atau memang kalau
Saya bisa, walaupun saya tidak ada programmer, saya bisa membackup program. Nah, buat kamu nanti buatnya kayak Mario Bros. Ah, tidak apa-apa, boleh-boleh aja kalau kata gue mah. Nggak boleh gitu kamu nih. Tipes, tipes deh, minimal tipes aja deh, maksimal tipes. Aku mau buat game catur open world. Boleh, nanti lawannya Raja Kipas. Lawannya Raja Kipas ya Latif ya. Kalau catur mah Raja Kipas nomor satu. Kipas is the best. Oke. Ini presensinya di akhir-akhir aja atau foto sekarang, Mbak Anip? Oh, boleh, udah sekarang boleh. Pak Fai udah selesai dari bertapa belum, Pak? Oh, udah Pak Fai. Sudah kembali dari bertapa. Oke, sebelum kita memulai, kita foto dulu yuk. Itu kata gue mau foto dulu yuk, foto. Aduh, gatal lagi hidungku. Ini hidungku ya. Oh ya, untuk yang, wih, kok kamu kayak tahu tempatnya, Nio? Kayak kenal aku ruangannya Nio sama Niko. Yuk, semua yang belum. Yuk, semua, ayo, ayo. Ditunggu. Ah, itu dia. Rapiin dulu gitu, rambutnya boleh dirapikan dulu. Ayo, Latif, Samson, Kamal. Kamal. Aduh, namanya Kamal. Oh, Kamal ya, Kamal ada. Di sini ada namanya Kamal. Oke. Rama, sorry, sorry. Mutiara, Fadlan. Fadlan, jangan jangan lupa ya Fadlan ya. Jangan lupa, jangan lupa. Apa tiba-tiba jangan lupa. Jangan salah grup lagi, Dan. Nanti kalau mau kamu mau ini jangan lupa. Jangan salah grup lagi. Kalau salah grup lagi nanti hayo ketahuan. Udah siap, Mbak. Aku mau kamu. Oke, oke. Oke. Sudah siap semuanya. Kita ganteng mana gantengnya cantikku aku duh. Ganteng. Itu dia bener. Satu, dua, tiga, senyum. Udah? Oh, udah slide satu. Slide kedua kita nggak tahu kita di slide berapa ya di tempatnya Mbak Anit. PC nggak ada kamera Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. PC-nya nggak ada kamera nggak apa-apa. Yuk. Satu, dua, tiga. Iya, betul. Terima kasih. Sudah tutup kamera lagi. Tapi kalau kamu tutup kamera harus mendengarkan ya. Oke. Sebelum kita kasih ke Pak Fai, sebenarnya Pak Fai lagi siap-siap dulu. Aku mau tanya nih, siapa yang belum ngerjain tugas kedua angkat tangan? Oh, banyak ternyata. Belum ngerjain. Oke, kita tunggu sampai hari Sabtu ya. Tugas keduanya. Jadi tugas. Oke, oke, sabar. Sabar, 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 santai. Nah, jadi kita tunggu sampai hari Sabtu untuk tugas kedua dan exam sampai dan exam berapa? Exam satu ya, sampai exam satu. Jadi ada dua tugasnya di minggu ini, tugas dua dan exam satu. So, aku nggak mau lihat komen ah. Aku takut nangis ngeliat komen kok pada pada minta terus, banyak banget mintanya, banyak banget mintanya, banyak mintanya nggak apa. Jadi pokoknya aku katanya minggu depan udah tugas tiga ya Niko ya. Kamu itu loh, tugas tiga, empat dan exam dua sudah minggu depan mulainya. Minggu ini terakhir, minggu ini adalah tugas kedua dan exam satu. Biar apa? Biar kamu dapat nilai. Yang pertama itu, yang paling penting ini yang paling penting harus diingat. Biar kamu dapat uang jajan, itu dia, itu. Biar dapat uang jajan kamu. Kalau kamu nggak ngerjain, kamu nggak dapat uang jajan. Itu dia. Walaupun kita nggak tahu kapan uang jajan itu betul. Tapi pasti kamu dapat uang jajan. Itu dia. Yang penting dikerjain apa? Demi uang. Uang. Belum mas, emang dapat uang. Upsi. Ketahuan. Upsi. 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 Udah deh. Itu aja. Samson, udah Samson. Nggak usah resen lagi Samson. Udah, hop.
Samson udah tangannya begini di foto dia resen terus. Insya Allah, insya Allah semua tuh ada waktunya. Jadi jangan lupa, oh itu ya, jangan lupa untuk kebetulan untuk tugas kedua dan exam satunya dikerjakan. Untuk examnya, seperti yang pernah dikasih tahu sama Pak Agus, konsepnya jadi dikumpulkan di yang konsepnya sama tuh kayak apa, teh, kamu ngomong apa? Kok ngomong bisa belibet gini? Ya, jadi dikumpulkan sama juga nggak apa-apa karena di ujung-ujungnya kan kita ngoreksi juga kan karena kalian satu tim. Kecuali kalau contoh nih punyanya Evan sama Alia beda grup kok isinya sama nih kenapa loh kita boleh tanya itu kenapa nah itu mesti ditanya tetot kenapa kok bisa sama kan kalian tidak satu grup seperti itu kalau tidak satu grup tapi kok isinya sama kan berarti kalian mencontek kok bisa mencontek berjamaah itu seperti apa saya juga tidak tahu cuma kamu dan Allah dan Tuhan yang Maha Esa yang tahu seperti itu oke itu deh seperti itu aja nanti untuk info-infonya saya pikirin dulu mau infonya apa sih saya kira-kira untuk info selanjutnya saya juga nggak tahu lagi pikirin dulu aja selanjutnya kalau Pak Fai apa sudah siap untuk memberi materi tergacor sedunia ini. Oh, udah siap kalau udah siap kalau belum saya ngomong lagi nih Pak saya putar-putar terus deh sebentar saya nggak lihat nih sebentar Pak. Bentar. Oke. Pas suaranya kayak robot. Oh, ini nggak nyala. Baik, oke, oke, oke. Suara Pak Fai tadi kayak ini, kayak iklan gini. Hmm, hidungku mampet, suaraku seperti kodok. Gitu kayak gitu. Kalian tahu gak sih? Bukan kayak gitu. Mungkin kalau kalian nggak tahu, kelihatan ya umur saya yang kelihatan lebih lebih senior. Yang hidungku mampet, suaraku seperti kodok. Cari tuh iklan itu ada tuh. Jadi suara Pak Fai kayak gitu soalnya. Oke, masih ngotak-ngatik. Sekalian ngotak-ngatik, saya mau tanya dulu sama Evan. Gimana, Van? Kemarin freelance jadi VTubernya aman? Kamu kok saya baru jadi VTuber kan, Van? Gacor. Surchat. Iya, mengalahkan Evan di 100 juta. Mau dong, Van, kalau di 100 juta bagi-bagi, Van. Kamu se se super chat. Wah, gila gacor. Ngalahin speed nggak chatnya? Sampai chatnya speednya gini. Yang gue baca aja enggak gitu sih kalau yang speed mah. Evan waifu bro. Emang. Iko tahan Iko. Iko sabar Iko. Susah sih. Oh, oh ya benar juga. Kalau L kecepatan memang susah. Ada, ada Bang Evan. Ada. 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 Iko tahan Iko. Suara aku bisa ngomong apa? Halo, halo, halo. Cek, cek. Kedengeran nggak? Masuk, masuk Pak. Halo? Masuk Pak, masuk. Dengar, dengar, Ya. dengar. Cek, cek, cek. Kedengeran? Aman, aman, kedengaran Pak. Mikrofonnya mati ya satu. Aku nggak ada cadangan. Alhamdulillah. Ya, berarti langsung saya mulai aja ya.
Siap Pak, bisa langsung dimulai. Silahkan Pak Fai. Oke, baik. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di stream game artis untuk mata kuliah 3D modeling. Ya baik, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk terkait penugasan sebelum kita masuk ke modeling ya. Ini ada simple modeling 3D yang saya buat. Walaupun aslinya nggak simple ya, tapi anggap aja ini simple. Dan ini sudah diuji ya, diuji. Sambil saya ngetes, mungkin ada yang mau tanyakan penugasan yang kemarin mungkin ya, di chat juga boleh. Ada yang bingung. Ini aset aset 3D ya yang bisa kalian buat nanti. Ini buatnya sebenarnya nggak sulit sih. Soalnya kan saya masuk lebih dalam lagi. Oke, kalau dirasa nggak ada yang sulit untuk tugasnya ya, untuk tugasan tugas yang kedua itu nanti tentang apa ya saya lupa. Yang kedua itu kemarin tentang environment ya. Nanti lanjut untuk penugasan yang ketiga. Nah, cuman hati-hati dengan yang penugasan yang building ya. Buat kalau kalian environment buatnya building, itu ya. Karena pembuatan building itu berbeda dengan environment ya. Kalau environment kemarin kan kita sudah sempat bahas untuk di pertemuan pertama yang ini ya, yang pertemuan pertama ya. Nah, kalau untuk environment ini saya rasa nggak ada masalah karena ini jatuhnya nggak terlalu sulit ya. Nah, cuman kalau udah masuk ke struktur building, building ini biasanya kalau pakai buat game-game horor ya, game horor itu ada beberapa teknik yang harus kalian kuasai. Sekarang kan lagi zamannya game 3D ya, banyak ya 3D untuk horor ya. Nah, ini saya akan jelaskan triknya lebih lanjut. Nah, hari ini saya akan membedah aset untuk building ya, untuk bangunan, struktur bangunan. Oke, ini bentuk asetnya kayak gini. Nah, ini bentuk asetnya. Oke, ini bentuk asetnya. Kalau mau lihat behind the scene-nya ya, ini saya buat split seperti ini. Nah, ini behind the scene-nya seperti ini ya. Tuh, lihat, karakternya bergerak. Ini karakternya bergerak. Perhatikan strukturnya dulu ya. Nanti nanti baru kita akan bahas untuk pembedahannya ya. Karena untuk building ini ada tekniknya ya. Ada beberapa teknik yang harus diperhatikan. Ini pakainya dua lantai ya. Lantai.
Oke ya. Ya, langsung aja. Terus seperti apa sih membangun struktur building pada game ya, game. Jadi kalau building, building bangun-bangunan kayak gini ya. Kalau ini sebenarnya tingkat kesulitannya itu tergantung dari desain gamenya guys. Desain gamenya ya. Nah, kalian mau desain gamenya seperti apa? Nah, umumnya building itu biasanya dibuat itu yang tipe-tipenya itu adalah first player shoot biasanya ya. First player shoot. FPS. Nah, FPS. Jadi game-game FPS itu kenapa sering banyak dipakai di apalagi untuk genre-genre horor ya jelas. Karena dia ada apa, single perspektif, artinya kita hanya bisa melihat di depan. Ya, single perspektif. Terus yang itu yang pertama. Terus yang kedua, karena horor ya, karena dia single perspektif itu horornya itu dapat gitu. Karena kita ngadep belakang kan kita bisa adanya chance kemungkinan untuk jump scare. Nah, tapi ini juga memberikan dampak positif untuk sisi buildingnya. Kenapa ya? Karena buildingnya ya, kalau di game itu agak sulitnya itu di mana? Di dimensinya ya. Oh, ini ada yang bertanya. File tekstur PNG dan JPEG. Usahakan pakai JPEG ya Mas ya. Karena kalau PNG kadang-kadang dia nggak transparan. Jadi kalau kamu puter-puter ininya, kalau kamu puter-puter latarnya, kalau pakai PNG itu nanti ada beberapa yang nanti dia kayak transparan gitu. Jadi kalau mau aman pakai yang JPEG. Ya, itu yang ketiga, tugas tekstur itu lanjut, Mas. Ini Mas apa Mbak? Oh, Mbak ya. Jadi itu lanjut ya. Jadi kalau di 3D kita ini yang khususnya game modeling, itu penugasannya sebenarnya satu, cuman dipecah-pecah gitu loh. Jadi itu. Jadi nanti teksturnya ya yang kamu tekstur ya modelingmu yang kamu buat itu gitu. Oke, balik sini lagi ya. Jadi di 3D ini, nah ini kan 3D ya. Yang jadi masalah di 3D ini berbeda dengan 2D ya. Kalau 2D itu kamera hampir tidak pernah menjadi masalah. Tapi kalau di 3D justru sebaliknya, kamera yang sering jadi masalah. Apalagi kalau kamu gunakan kamera third person seperti yang saya pakai sekarang ini. Nah, ini sering jadi masalah. Kenapa? Karena adanya objek-objek yang kehalang. Seperti itu. Itu yang masalah yang pertama. Terus masalah yang kedua, dimensi atau ukuran dari building itu bisa jadi masalah. Karena kalau misalnya kamu bikin lorong ya, bikin lorong, contohnya lorong kayak gini. Nah, ini kan ada lorong nih. Nah, ini ada lorong. Ini kalau FPS nggak masalah. Ya, ini kalau gamenya first person nggak masalah. Tapi kalau kalau yang kayak model kayak gini ya, third person ini bisa jadi masalah. Karena player bisa menghilang. Tuh, bisa hilang playernya. Kita nggak tahu playernya ada di mana. Nah, ini jadi masalah ya. Jadi terkadang playernya itu bisa stuck, nyangkut, mungkin ya. Nih, dia kan hilang nih, kita nggak tahu di mana playernya. Nah, gitu. Itu masalah yang sering terjadi di third person. Kalau di 2D aman. Kalau di game dua dimensi itu aman ya. Hampir jarang ada masalah di bagian kamera. Dua dimensi itu masalahnya justru tumpukan layer. Nah, jadi masing-masing itu nanti ada masalahnya. Cuma kalau building ya, makanya kalau game-game third player shoot ya, TPS itu pasti umumnya dia pakainya open world karena perspektifnya minim terhalang ya, minim terganggu. Beda kalau kayak sistemnya maze, labirin atau masuk di bangunan-bangunan itu biasanya mereka pakainya first player shoot. Tapi apakah berarti game-game building yang bangunan-bangunan kayak gini nggak bisa menggunakan TPS itu sebenarnya bisa ya. Nah, ini makanya kita akan pelajari. Ya, ini kan masuk nih. Nah, masih aman ya nih, masih kelihatan. Nanti tinggal ditambahkan beberapa objek transparan, efek kamera itu akan jauh lebih bagus lagi. Oke. Nah, perspektif kamera kalau di game 3D itu kalau untuk building kayak gini biasanya menggunakan first player shoot atau menggunakan isometrik. Jadi ada yang namanya isometrik. Kamera isometrik itu kamera kalau main Mobile Legend. Ya game-game kayak Mobile Legend itu kan dia nggak bisa diputer ya. Tampilannya diagonal. Nah itu isometrik itu.
Belakangan ini 3D juga banyak yang menggunakan isometrik. Jadi isometrik itu statik kayak gini ya layarnya. Statik, nggak bisa diputar-putar. Perspektifnya menggunakan isometrik. Nah, jadi penting penting buat kalian kalau ngerancang game tiga dimensi, buat asetnya susah apa enggak itu sebenarnya enggak ya. Yang penting kamu tahu dulu. Yang penting kamu tahu dulu apa yang mau kamu buat, apa yang mau kamu desain begitu ya. Karena itu eh, ngaruh banget ya, ngaruh banget di dalam gamenya nanti. 3D, 3D kalau buatnya FPS sebenarnya nggak masalah. Nah, masalahnya di building kalau di third player shoot, ketika kita masuk ke lorong-lorong, mesti itu karakternya bisa ngilang. Ngilang ini tuh. Oke, nah sekarang saya akan bahas sedikit tentang teknik untuk layoutnya ya. Nah, yang pertama kalian harus diperhatikan ya, itu adalah perspektif kameranya dulu. Nah, perspektif kameranya nanti ada beberapa opsi ya. Opsi yang paling sering dipakai itu adalah FPS atau dikenal dengan first player shoot. Nah, ini umumnya game-game horor itu pasti pakainya FPS. Jadi kalau ada capture-nya pengen buat game 3D horor misalkan, nah maka eh, pakainya pasti FPS. Jadi kalau pakai terus susah nggak? Yang kedua kan namanya terpleset. Itu nggak jam scare-nya nggak dapat. Yang jadi agak-agak sulit untuk nyeting jam scare-nya. EP-nya itu person ya, bukan player. Ada nama lain TPS itu saya lupa nama lain. Ada. Lalu yang ketiga menggunakan isometrik. Nah, ini yang umum digunakan ya, aset aset untuk perspektif kamera untuk game tiga dimensi yang bersifat bangunan. Beda kalau open world ya, kalau open world biasanya dia menggunakan ini. Dia menggunakan kalau nggak TPS isometrik. Kalau bingung kalau bingung first player shoot tuh Minecraft. Minecraft tuh ya maksudnya dia first player shoot. Kalau TPS ya ini modelnya kayak gini. Nah, ini TPS. Ciri-ciri third player shoot itu bisa diputar kameranya. Bisa di zoom out, di zoom in ya itu bisa. Nah, itu third player shoot. Kalau yang isometrik itu nggak bisa. Isometrik itu umumnya diagonal. Kayak gini dia diagonal. Nggak bisa diputar-putar kameranya. Nah, jadi dia hanya statik gitu ya. Isometrik proses pembuatannya jauh lebih simpel. Nah, jadi bagian pertama yang harus kalian perhatikan, bagian pertama yang kalian perhatikan adalah perspektif kameranya dulu. Itu disepakatin dulu mau pakainya apa. Ya. Kalau di 3D biasanya pakainya ortografik, orto apa sih namanya itu ortografik ya benar ya, namanya ortografik. Pantesan beratnya, biar nanti kebuka dua. Nah, saya tutup dulu satunya. Oke, soalnya yang dibuka tabnya banyak ini. Jadi tak tutupin dulu aja biar RAM-nya agak free dikit. Karena RAM pengaruh banget untuk online. Oke, nah udah mulai garingan. Jadi pakainya orto ya. Orto.
grafik. Ini ya, autografik. Saya menggunakan size-nya 5. Size-nya itu bisa diatur ya, mau agak besar dikit ya boleh, 6 atau 7 itu boleh. Clipping near-nya dinaikin supaya nggak fade out, nggak ngilang dia. Nah, baru masuk kedua. Ya, baru masuk. Kedua adalah desain layout. Desain layoutnya seperti apa? Nah, nanti di sini kita harus tentukan dulu. Dia masuknya apa ya namanya? Jadi dia tuh ada mapnya itu yang ganti ganti scene ya. Spesifik spesifik layout ya dia maksudnya ya. Cuma saya lupa nih nama teorinya. Dia ada dua jenis. Kalau yang punya saya ini open world. Open world itu artinya apa? Ketika dia buka pintu, dia tidak ganti map. Paham ya? Nih, saya tunjukin lagi. Jadi ada beberapa game itu yang tidak ini dia dia itu untuk menjaga map asetnya yang tidak konsisten. Itu sebenarnya asetnya tidak konsisten. Tidak konsisten maksudnya gini. Dia membuat rumah seperti ini ya. Misalnya kan, nah ini kan adalah sebuah kastil ya. Nah, kastil ini tuh nggak bisa dimasukin aslinya. Mungkin ya karena itu tadi ya, karena dia tidak ngecek di bagian layoutnya atau mungkin dia tidak mau habis di sini gitu. Karena di sini kan effortnya cukup tinggi ya, usahanya cukup tinggi untuk mendesain sebuah layout. Nah, jadi kalau nggak mau capek, itu rumah ini dibuat dekorasi. Itu cara pertama yang paling umum digunakan. Dekorasi, nanti pintunya bisa dibuka seperti ini ya. Jadi pintunya tetap bisa dibuka. Nah, cuman bedanya ketika dia masuk, langsung loading gamenya. Gamenya loading, pindah ke scene baru gitu. Nah, di scene baru itu dia sudah membuat sebuah map lagi gitu ya, sebuah aset lagi yang lebih besar. Nah, kayak gini, ini dibuatnya itu lebih besar gitu. Nah, efek sampingnya apa? Efek samping yang pertama, antara eksterior bangunan dengan interior bangunan itu tidak sama biasanya. Jadi di luar kayak kelihatannya kecil gitu kan. Misalnya sih ini saya keluar lagi. Nah, jadi itu terkesan tuh di luar rumahnya tuh kayak kecil gitu loh. Tapi begitu masuk dalamnya kok luas banget. Nah, itu efek sampingnya. Ada yang kayak gitu, ada ya. Ada yang seperti itu. Nah, ada juga yang betul-betul open map. Nah, open map itu dia antara luar dengan dalam itu sama. Antara luar dengan dalam itu sama. Nah, yang keunggulannya apa? Realnya lebih dapat ya. Realistisnya lebih dapat. Itu keuntungan yang pertama. Dan keuntungan yang kedua, meminimalisir loading. Ya. Meminimalisir adanya loading. Karena setiap kali kita keluar masuk bangunan kan dia loading itu. Oleh kepencet loadingnya kan repot. Misalnya kan nggak sengaja masuk atau nggak sengaja keluar kan dikit-dikit dia jadinya loading. Nah itu nggak enaknya. Jadi masing-masing punya keuntungan dan kekurangan. Oke, ini ada lagi. Ada pertanyaan dari Samson. Oke, ini ada 4 ya. Ada div, ada DS, Nor, dan Row. Kalau tekstur nanti itu biasanya dibahas lebih jelas di mata kuliah yang 3D animasi, Mas. Nanti biasanya dijelasin sama Pak Zaid. Cuman kalau saya biasanya saya pakai 2 file aja. Yang raw itu yang biasanya yang dasarnya ya. Terus nanti ada yang kamu dapat warnanya kayak warna ungu biru gitu. Biasanya ada yang warnanya tuh kayak apa ya? Kayak warnanya nggak jelas gitu loh. Cuman ada ungu biru gitu. Itu namanya normal map. Normal map itu nanti dipakai di Unity-nya. Jadi di aset Unity mana ya? Saya coba cek ya. Sama yang div itu kalau nggak salah di ada dia mirip-mirip displacement gitu ya. Cuman yang biasa saya pakai yang normal map, yang warnanya ungu biru. Nah, itu biasanya kepake itu. Itu asetnya bagus itu kalau dia menyajikan sampai 4 jenis warna ya. Saya coba yang normal map. Jadi normal map itu bisa kita setting ya. Setting itu ada di bagian material kalau nggak salah. Material.
material. Nah, ini ya, ini ada normal map. Ini bisa di input. Cuman ini kan karena warna ya. Kalau kamu download internet, nanti begitu kamu ekstrak lewat sini, lewat tadi ya. Nah, hilang lagi dia. Grand Castle lah nih, Grand Castle Raw. Nah, begitu kamu ekstrak materialnya, ini kan bisa kamu ekstrak nih. Begitu kamu lempar dari Blender, masukkan ke Unity kan nanti ini diekstrak dulu materialnya supaya dia muncul. Nah, setelah kamu ekstrak materialnya, terus nanti dicek. Nanti normal mapnya itu bisa dimasukkan gambar. Gitu. Boleh, nanti saya jelasin nanti. Cuman kebetulan asetnya nggak ada di sini. Terus pertanyaan kedua, untuk scaling ukuran. Nah, di sini nanti akan kita bahas ukurannya ya. Oke, saya akan bahas untuk ukuran dulu. Tapi yang penting nih dulu ya, ini desain layoutnya dulu ya. Desain layoutnya mau open map atau enggak. Kalau saya bilangnya sistem Dungeon, jadi ada open map, open world ya, sama Dungeon, dungeon. Bedanya di mana? Yaitu tadi bedanya kalau dungeon itu masih dia loading terus masuk ke eh, environment baru gitu. Biasanya biasanya dia ganti scene, cenderungnya dia ganti scene. Jadi ketika ini saya keluar, ya kan? Ketika game ini saya keluar, misalnya keluar bangunan nih, bangunan. Nah, begitu saya masuk lagi, Ini kalau dungeon, kalau masuknya dungeon, itu dia langsung loading, terus ganti map, ganti scene dia, ini ganti. Otomatis mapnya juga ganti. Nah itu lebih mudah ya, jelas dia lebih simpel. Dalam proses pembuatannya dia lebih simpel. Cuman ya itu tadi realnya nggak terlalu dapat. Ya, kalau beda dengan open world kan dia meminimalisir loading. Itu. Kalau berat sama-sama berat mesti tuh. Yang namanya 3D ya kadang-kadang tuh 3D itu mesti dibungkus dengan sesuatu yang memang berat ya. Jadi nggak usah khawatir kalau game 3D itu Pak nanti gamenya terlalu berat. Selama mesh-nya kamu jaga itu masih bisa terkontrol. Gitu. Oke, terus yang ketiga. Nah, hal yang tidak perlu kamu lakukan, hal yang perlu kamu lakukan pada era TPS. Nah, ini ya khusus TPS ya. Ini yang paling penting sekali ya, jangan dibuat terlalu sempit. Oke, nah ini untuk TPS. Karena third player shoot itu nggak support untuk ganggang yang sempit-sempit gitu tuh nggak bisa. Ruangannya tuh betul-betul besar ya, terjaga. Nah ini kan besar. Kalau first player shoot, FPS itu sepertiga dari ini aja udah cukup besar itu. Seperempat dari ini pun cukup ya ruangannya ya. Tapi kalau third player shoot itu nggak bisa. Kamu buatnya harus besar. Karena kalau nggak besar nanti kameranya pusing nanti. Kameranya nabrak-nabrak itu. Jadi opsinya dia nanti pakainya tetap TPS tapi di zoom out jadinya nanti. Jadi dia di zoom out itu. Jadi pastikan layoutnya ya ketika kamu nge-layouting kan layouting. Nah, ketika kamu nge-layouting seperti ini, nah ketika kamu nge-layout ini pastikan memang dia ada space ruang yang cukup untuk karakter itu bergerak. Nah, ini yang agak-agak effortnya ya, agak-agak susahnya di third player shoot. Ya, pandangan orang ketiga. Sebenarnya sini ada satu lagi, statik namanya. Statik kamera itu kalau ada yang main Resident Evil zaman dulu, Resident Evil 1, 2, 3, yang masih PlayStation 1, nah dia pakai statik kamera. Rata-rata game-game PS1 itu kameranya statik. Final Fantasy 8, 7, sama 9 itu juga kameranya statik. Jadi statik kamera itu dia cuma diletakkan aja, cuma kameranya diletakkan di sini aja gitu. Tapi itu harus ada diukur ya, oh player pasti kelihatan nah, kayak gitu ya. Nah jadi kameranya itu nggak bergerak, diam aja kameranya. Nanti begitu ganti ruang, kameranya otomatis pindah lagi. Nah kayak gitu. Tapi trik itu udah mulai jarang dipakai ya sekarang ya. Itu cuma bertahan di PS sampai PS2 awal.
PS2 awal tuh Mas. Setelah itu saya jarang lagi ngeliat game-game yang pakai static kamera. Apalagi game-game indie ya. Game-game indie kebanyakan pakainya first player shoot. Kenapa? Karena paling gampang. Ya, ini paling gampang. Kalau isometrik ini kebanyakan game-game mobile, game-game Android ya, mobile. Ya pakainya rata-rata isometrik. Sama settingannya juga mudah ya. Isometrik first player shoot itu mudah. Nah, yang paling susah tuh ini maksud saya. Kalau pakai plugin ada namanya Cinemasin, tapi tetap kudu setting. Nah, kudu settingnya itu yang males ya. Oke ya, jadi di sini yang perlu diperhatikan ya. Pada kamera TPS jangan dibuat terlalu sempit layoutnya. Nangis nanti. Seperti itu. Oke ini. Nah, lalu yang ketiga, apa tadi? Aset bangunan ya. Pertama dicek perspektifnya, lalu dicek desain layoutnya, ya kan? Nah, baru di sini interiornya ya. Nah, baru di sini kamu mapping ya, kamu mapping ruangannya ada berapa, mirip-mirip layout juga dia, cuman dia lebih detail ya, lebih detail, pakai berapa lantai, seperti itu. Oke, sampai sini dulu ya, mau tanya kan nggak? Sebelum saya bongkar ini lebih lanjut. Oke, kalau nggak ada ini akan saya bongkar lebih lanjut. Nah, ketika kita desain layout, itu kita terkadang mengabaikan eksteriornya, makanya di sini ada desain interior dan eksterior. Karena memang terkadang diabaikan ya, diabaikan sama sang pembuat map. Nah, lalu ketika selesai, barulah eksterior itu dipikirkan. Jadi dia bertahap ya, selesaikan dulu, baru dia bertahap. Itu pun kalau dia open world, kalau dia Domion, enggak. Kalau dia dungeon, enggak. Ini diabaikan mesti. Paling hanya jadinya sebagai market, market atau cuman sebatas dekorasi aja. Kalau menentukan perspektif berdasarkan map yang dibuat, nah berarti itu mapnya jadi duluan tuh. Bisa mas, tapi resiko kadang-kadang. Resikonya gini, eh, ada bentrokan di desain gamenya nanti biasanya ya biasanya. Jadi ketika kita desain map ya, kita desain map, jadi mapnya, lalu kemudian dikasih ke programmernya, terus programmernya yang menentukan, oh ini bagusnya first player shoot atau third player shoot. Itu sebenarnya sama aja, bisa ya, boleh-boleh aja. Cuman terkadang nanti ada beberapa desainnya yang mungkin saja tidak cocok, tidak cocok dengan game design untuk mekanik yang lain. Seperti itu. Kalau saya sendiri ya, ini sebelum saya lanjut ke bongkar bangunan ya. Kalau saya sendiri, ya, apa yang harus saya lakukan ketika saya ngedesain sebuah game? Ini sebenarnya materinya game design ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita bahas dikit lah ya. Desain game yang pertama itu, kalau untuk kita pandang dari perspektif aset ya, yang harus pertama kali difixkan tuh pertama jelas gameplaynya dulu ya. Gameplaynya tuh mau kayak gimana? Itu dulu. Itu difixkan dulu. Gameplaynya mau seperti apa? Hack and slash, strategi, adventure, atau apa gitu ya. Nah, itu dipikirkan dulu. Nah, kalau dia oke, saya buat adventure. Nah, adventure-nya mau basicnya 3D gitu. Oke, 3D, 3D adventure gitu kan. Empat, misalnya di sini saya buat 3D. Nah, ini kan gameplay kan nanti mewakili mekaniknya, ya kan? Nanti kan di sini kan dia akan dapat dari sini kan kita dapat sisi mekaniknya dia apa adventure. Kalau 3D adventure berarti kan tidak akan jauh-jauh dari top down ya kan. Baru kita setting perspektifnya. First. Nah, perspektif itu malah malah masuk di gameplay sebenarnya Mas. Ini yang menjawabnya Mas. Kenapa harus langkah satu dulu? Seperti itu. Jadi kita nggak bisa langsung desain, oh berarti adventure, berarti mapnya kayak gini. Itu bahaya sebenarnya. Karena dari situ nanti kita belum dapat apa ya, belum dapat gambaran gamenya seperti apa. Nah, itu yang bahaya di situ. Jadi yang paling awal, langkah awal kalau saya biasanya itu saya akan membuat gameplaynya dulu. Gameplaynya kayak apa? Misalnya gameplay hack and slash. Nah, diuji dulu prototipenya hack and slash-nya jalan apa enggak. Kan begitu.
Nah, setelah extension-nya jalan, udah bagus, perspektifnya kita dapat. Nah, baru di sini kita buat apa? Layout stack. Gitu. Bahkan sebelumnya itu ada lagi satu lagi dikenal dengan nama apa? Objektif. Nah, objektifnya dulu, baru nomor 3 layout stack. Jadi layout stack itu malah nomor 3 gitu. Jadi setelah gameplaynya jadi, objektifnya dibuat. Objektifnya apa? Itu misalnya objektifnya ngumpulin item, Pak, ngumpulin kayu, ngumpulin batu. Nah, dari sinilah lahir apa? Dari gameplay. Nanti kita mendapatkan apa? Mendapatkan kebutuhan environment asset. Mendapatkan apa lagi di sini? Mendapatkan lagi kebutuhan karakter. Nah, begitu. Cuman karakter memang jadinya sunah. Kenapa sunah? Karena karakter terkadang dari awal sudah di branding. Karakternya bakal kayak gini. Tuh, saya sendiri ya. Cek, cek, cek. Masuk selesai. Masuk, Pak. Sorry, sorry. Di situ. Oke, lanjut ya. Nah, nanti dari objektif ini, apa yang kita dapatkan? Ini saya close dulu aja. Nah, dari objektif ini nanti kita dapat kebutuhan aset lagi. Kebutuhan apa? Aset-aset properti. Nah, kayak gitu kita ngelihatnya. Nah, baru dari sini kita baru bisa nyusun layoutnya, gitu. Karena nanti ditakutkan kalau kamu udah nyicil properti atau kamu udah nyicil aset apa, kamu ada gambaran game apa yang mau dibuat. Nah, nanti kan jatuhnya dia ini ya, game random ya jatuhnya. Random itu artinya ya udahlah asetnya apa ya itu yang kita buat. Nah, kayak gitu. Nah, itu biasanya rusaknya nanti di bagian sini nanti masih ada yang aneh nanti. Masih akan ada banyak penyesuaian seperti itu. Nah, kalau di stream-stream ini sebenarnya aset-aset yang penugasan individu itu sebenarnya cuma untuk latihan. Untuk latihan. Nah, begitu masuk exam, nah ini yang sudah mulai exam aja masih jatuhnya final project mata kuliah ya. Nah, begitu masuk capstone baru betul-betul harus kamu pikirkan ini. Oke. Ya sama kayak kita lah, kita kalau mau buat film, kita mau buat film action, ya kan? Kita kan nggak bisa langsung mikir propertinya kalau kita belum dapat arahan dari gameplaynya ini. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Grouping di Blender yang efektif. Oke, nanti dicek ya. Nah, ini dulu nih, ada yang bertanya nggak nih? Ini menjawab pertanyaan yang tadi Mas Evan ya. Jadi kalau bisa tetap ini dulu yang diperhatikan. Baru lanjut ke kedua. Gitu. Nah, baru kita desain eksteriornya. Ini khusus yang open world ya. Kalau dungeon, tabrak aja nggak apa-apa. Paling dungeon nanti langsung desain layout. Eksterior nggak terlalu pengaruh sih. Karena dia mainnya market dekorasi ya. Nah, ini eksterior. Kalau di eksterior nanti butuh beberapa percobaan ya. Beberapa percobaan untuk mendapatkan komposisi yang pas. Ini juga uji cobanya nyampe 2 minggu ini kemarin. Nggak nyampe, 10 harian lah. Karena banyak saya sambil-sambil yang lain. Gitu. Nah, uji coba apa sih yang sebenarnya berat di aset 3D itu? Yang pertama adalah ukurannya itu loh. Ukurannya yang paling jelas ya. Ukuran fittingnya itu kira-kira terlalu kecil atau terlalu besar ya. Masuk yang nomor 2 ya, itu harus dites.
Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi yang di atas untuk scaling ya, Mas Hendriko, scaling scaling itu ya. Eh, Langkah pertama kalau ingin mau scaling, biasanya saya pakai kertas matematika, Mas. Biasanya saya pakai kertas matematika, lalu kemudian kertas matematika itu saya gambar, ya, saya gambar. Nah, nanti dari situ kan kamu dapat kotak-kotak tuh, ya kan? Kamu dapat kotak-kotak. Nah, nah, ini ya, ini kan digambar nih. Ya jadi kayak arsitek gitu ya, ha. Jadi kayak arsitek gitu. Kemarin saya sempat lirik sama anak arsitek gara-gara buat kayak gini. Nah, ini kan kamu gambar nih, gambar di kertas matematika atau dot dot paper ya, kertas dot bebas mau di mana aja. Nah, dari kita bisa dapat gambaran ini terlalu kecil atau enggak, seperti itu. Nah, di sini juga kamu bisa mendesain apa? Kamu bisa mendesain labirin ya, mungkin kayak obstacle labirin atau bentukan-bentukan yang lainnya ya. Nah, setelah kamu dapat ukuran yang pas, nah baru ukuran tersebut kamu konversikan ke Blender. Konversinya gimana? By visual aja. Nah, kebetulan di Blender ini kan udah ada kotak-kotaknya mas tuh, udah ada kotak-kotaknya kan. Nah, jadi mewakili kotak-kotaknya itu tadi, nah ini dibuat seperti itu. Ini kan ada kotak-kotaknya. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan scalingnya. Jadi kita buat buat ketika kita bangun building, kita nggak ngasal, kita nggak narik sana narik sini, itu nggak ada ukurannya, gitu ya. Nah, ukurannya kita dipandu sama ini tadi, itu. Nah, kalau seandainya terlalu besar atau terlalu kecil, nggak masalah, nanti bisa disesuaikan di Unity. Atau dicek di Unity, cari angka yang tepat di Unity, nah baru pindah ke sini. Ini kan ada yang namanya transform location ya, tekan sini bisa nih. Nah, ini kan ada namanya transform location. Nah, nanti misalnya, oh ini ternyata kegedean nih Pak. Begitu saya cek di Unity, ya, di import Unity ya, di sini Unity kan juga ada kan. Nah, ternyata idealnya di sini misalnya 0,5 misalnya. Ternyata idealnya 0,5, ternyata segini idealnya, ya kan? Nah, kalau memang meleset 0,5 ya kamu gampang. Bisa betulkan langsung di sini boleh, sebenarnya nggak masalah. Atau kamu bawa lagi ke Blender, nah ininya yang kamu ganti 0,5. Nah, kok cuma ini doang. Harus diblok dulu ya. Blok dulu nah, sampai dia 0,5. Nah, nanti di apply. Apply-nya pakai yang rotation and scale, hilang kan? Sama distance rotasi. Control A. Nih, location to delta. Seperti itu. Ini dia kembali ke 00. Nah, ini kamu import lagi ke Unity, dia sudah ukurannya sudah kecil. Seperti itu ya, itu untuk fittingnya. Ya, saya kembalikan lagi. Nah, baru setelah kamu dapat ukuran yang pas, awali dari mana? Awali dari pondasi dulu. Jadi buat pondasinya dulu. Pondasinya kayak gini. Nah, ini buat pondasi dulu. Ya. Floor terus apa lagi? Ini wall bukan tembok. Nah, ini floor 1, floor 2 sama floor 1. Nah, kayak gini. Jadi buat lantainya dulu kalau saya biasanya itu. Lantai jadi baru saya buat tangga ya.
Nah, tangga tuh agak sedikit susah itu karena kita harus bolongkan lantainya ya. Jadi kalau bikin lantai, pastikan kamu bikinnya dari plan. Dari plan tuh kayak gini. Shift A, kok Shift A. Control A, bener Shift A. Shift A, plan. Nah, kita buatnya dari plan guys. Dari plan seperti ini. Ya kan? Nah, nanti dari plan ini kemudian dibesarin. Terus kamu bagi peta-petanya atau kamu sesuaikan ukurannya. Nah, baru habis itu diekstrut. Supaya apa? Supaya nanti bagian bolongannya tangga ini tidak menyusahkan kamu. Karena kalau kamu langsung bikin bentuknya kotak, bolonginnya nanti butuh effort. Ya minimal pakai bolehan lah, agak susah ya. Jadi mending bolonginnya pas lagi kayak gini. Karena kalau lagi kayak gini, ini kamu tinggal pakai R gini kan. Tambah satu lagi, contoh ya. Terus saya buat satu lagi samping. Nah, ini kan tinggal saya bolongin kan gampang. Saya tinggal buang ininya, on device, dah. Bolonginnya lebih gampang. Ini tinggal saya extrude. Nah, ketimbang kamu bikinnya dari mesh. Bikin dari mesh susah. Misalnya saya buat dari mesh. Ini kan. Lalu saya besarkan. Nah, terus nanti di sini saya potong, potong samping. Nah, terus saya bolongkan tengahnya ini susah yang begini. Karena dual habis dia. Ketika ini saya bolongkan on device. Nah, apa yang terjadi? Nih, ini tuh ada bolong ya. Kelihatannya dari sini nanti. Nah, itu loh, kelihatan bolong ya. Nah, ini yang akhirnya tuh kayak jadinya tuh kerja berkali-kali itu. Ini kan kudu ditutup dulu. Salah lagi. Nah, kudu ditutup. Jadi itu. Repot ya, repot. Jadi cara yang paling gampang ya kamu mulai dari plan dulu. Dari plan, lalu dibagi ya kan. Dibaginya kan sesuai dengan ini ya kan. Tuh kan ini kelihatan pakai kalau pakai kertas matematika ini juga agak jelek tapi nggak apa-apa. Karena belum tekstur. Nanti kalau dari tekstur paling mikir lagi nanti mungkin ada yang berubah. Nah, setelah kamu dapat tingkatannya ya, ini dapat tingkatannya, baru saya buat tangganya ya kan, tangga. Nah, tangga penghubungnya. Gitu. Nah, ini juga ada ukurannya, nggak ngasih ukurannya kalau dari samping ya gini, sekitar setengah kotak ya. Ini satu kotak utuh, setengah kotak. Gitu. Dibuat satu kotak sebenarnya boleh, tapi tangganya panjang nanti, tinggi banget. Nah, nanti setelah jadi ini, baru kita buat apa? Ya, berdasarkan desain, kita dapat pintunya sebelah sini. Nah, kita buat pintunya. Tuh. Nggak usah buat daunnya dulu, yang penting lorong dulu aja nih, pintu gitu kan. Satu lagi pintu utamanya mana? Nah, ini gitu. Nah, ini kan udah mulai berbentuk nih anu. Nah, baru ini kamu hilangkan di hide, ini kamu hide ya kan di hide. Nah, di sini barulah kita dekorasi. Mana temboknya, mana pilarnya. Setelah didekorasi nanti jadinya kayak gitu. Seperti itu. Baru lanjut ke lantai dua. Baru lanjut ke jadi buatnya per lantai ya, jangan jangan nanti kamu pikirkan aduh eksteriornya gimana ya. Nah, eksterior nanti dulu ya. Eksterior itu nanti malah bisa sih sebenarnya kalau kamu mikirnya kuat ya. Kalau kamu mikirnya kuat itu bisa buat dari eksterior. Cuman pengalaman saya kalau buat dari eksterior dulu nanti banyak penyesuaiannya. Kalau udah kekecilan tuh sulit. Apalagi buat temboknya ya. Temboknya itu kadang-kadang bisa nggak sama ya. Bisa apa istilahnya tuh nggak pas nanti dia. Tuh. Paling ini yang ganggu nih. Nah, ini rada ganggu. Ini kan dekorasi yang akhirnya menjadi eksterior ya kan. Nah, ini kadang-kadang kita nggak kepikiran. Kadang-kadang gitu. Itu yang menjawab yang scaling tadi ya. Grouping, saya nggak pakai grouping kalau
Grouping itu kalau saya langsung polosan mas. Nanti saya susunnya di United. Penamaan mes nggak bebas sih, bebas. Yang penting kalian paham aja gitu. Nanti kan ini kenanya ke kalian. Yang penting kalian paham aja. Loh, jadi seperti itu. Nah, jadi rahasianya di United itu ternyata nih ini bisa digeser-geser rahasianya ke situ. Nah, entrance apa lagi? Ini geseran pertama, lalu geseran yang keduanya kayak gini. Nah, jadi dia kayak dipotong-potong kayak kue gitu ya. Rahasianya di situ. Ini lantai satunya. Jadi saya dibuat utuh baru dipotong-potong seperti itu. Nah, ini sisanya outer, out, ini out ya. Jadi di bagian scriptingnya nanti gampang, tinggal masuk mana, masuk ke lantai satu, berarti kan out dan dua kan akan di hide gitu. Naik ke lantai berarti lantai duanya diaktifkan. Itu. Nah, aktifkannya gimana Pak? Itu ada scriptnya sendiri sebenarnya. Scriptnya tuh kayak gini. Door aktivasi ya maksudnya ya. Nah, door aktivasi. Jadi di tiap-tiap di unit Fortress ini di bagian pintu ya di trigger. Nah, ini ada trigger ya. Nanti habisnya saya jelasin apa itu trigger. Nah, di trigger misalnya ini ada kotak transparan nih loh. Kalau lihat, nah ini kotak transparan ini trigger sebenarnya. Trigger main. Nah, bukan, trigger rail. Nah, nah script itu disimpan di sini. Ini kan ada saya buat animasinya ya. Animasi untuk pintunya tuh yang ngangkat dan berputar itu. Nah, baru saya pasang scriptnya. Itu yang di hide mana aja. Scriptnya kalau mau nanti saya kasih. Pintunya saya animasikannya di Unity sih. Nih, kan gampang ini cuman set awal sama set akhir. Oke, jadi gambarnya itu dipotong-potong ya. Jadi gampangnya gimana? Gampang ya kesimpulannya ya. Kesimpulannya untuk building ini. Ya kamu buat dulu ininya yang tadi saya bilang lantainya dulu. Buat lantainya dulu, ya kan? Buat lantainya dulu. Coba aja jelek itu nggak apa-apa. Jarang pertama langsung jadi bagus tuh jarang. Kecuali emang kamu punya bakat ya. Saya juga jadi pertama tuh saya aja ngelihatnya emosi gitu. Nah, cuman atau kalau mau lebih gampang lagi ya buat ini buat kurasi semua. Tapi kalau bikin semua nggak mulai dari lantai, nanti risiko ini kerja dua kali. Jadi yang paling enak tuh lantainya dulu. Coba lihat yang lainnya, saya kerjain ya. Nah ini sebenarnya gabungan sih, jadi satu dia. Yang saya buat ini sebenarnya baru bagian satunya, bagian pertamanya. Nah dia ada unit primer. Nah ini unit primerinya. Nah ini unit primerinya besar. Nah di unit primary ini udah saya bagi lantai-lantainya, 3 lantai dia. Jadi ketika saya cek lantai satunya, ya cuma kayak gini doang, tuh, masih kosongan. Nah interiornya baru di kertas, nanti baru dibuat. Gitu. Nah itu bisa juga cara kayak gini ya, ini cara saya pakai cukup efektif. Terus itu jadi naikin lantai dua. Karena waktu ketika saya buat ini memang saya belum ada gambaran interior. Masih pecah kepala saya ini, mikir yang mana. Ini apa gitu. Nah, baru naik lantai tiga. Ya, lantai tiganya cuma segini. Kecil.
Ada 5 unit ya nih. Ini belum dipotong-potong karena emang belum ada. Nanti potongnya pas udah mau siap masuk ke, karena belum ditekstur juga. Kalau mau langsung saya potong nanti kerja 2 kali saya. Jadi mending dibuat dulu, udah jadi, udah fix, nah baru dipotong. Potong per lantai. Baru primernya yang saya kerjakan. Kalau Fortress udah jadi sih. Oke, ada yang mau tanyakan nggak? Hasilnya ya kayak gini. Kalau buat market lebih gampang lagi. Market kan nggak usah mikir interior. Interiornya nanti masuk ke dalamnya baru dibuat. Apa baru dibuat di bentuk yang berbeda ya. Apa modeling yang berbeda. Gitu. Oke, ada yang mau tanyakan nggak? Yuk. Dan ingat, kalau modeling bangunan, usahakan reusable ya. Reusable itu artinya kamu buat satu ini, itu nanti diperbanyak. Perbanyak gitu. Sama kayak temboknya. Ini kan temboknya cuma satu nih. Cuma satu jenis temboknya. Tuh, ini kan sama. Satu jenis ya. Karena kalau reusable itu lumayan ya. Kamu bisa menghemat waktu produksi. Ini reusable ini diulang-ulang gitu loh. Jadi saya cuma cukup buat satu blok kayak gini. Nanti ini diperbanyak. Bisa pakai arai, bisa copy manual. Itu konsisten ya. Kalau ini buatnya ada di modul, ada di video ya. Pakainya displacement. Cuma displacement ini pixelnya jadinya banyak ya. Cuy. Oke, yang penting konsisten ya, konsisten reusable. Jadi dipakai-pakai ulang kali. Supaya apa? Supaya kamu nggak waktu produksinya lebih cepat. Gitu. Yuk, ada yang nanya lagi nggak? Terus apa lagi? Grouping itu nanti pecahnya di Unity, Mas. Nah ini, waduh, no tekstur. Saya sebenarnya tidak terlalu main tekstur ya. Nanti coba ditanya di animasi, Mas, di bagian anu sama Pak Zaid. Nah, Pak Zaid cukup paham. Saya biasanya kalau texturing saya ini pakai mode lempar ke teman saya. Nah, kayak gitu. Cuman yang jelas, kalau kamu pengen buat, kalau kamu buat model yang diulang-ulang, pastikan dia ditekstur dulu ya. Pastikan dia ditekstur dulu. Misalnya nih, saya jadi satu nih. Ini pastikan ditekstur dulu baru kamu lanjut. Nah, ini saya kerja 2 kali ini. Aslinya saya kerja 2 kali. Kenapa? Karena nanti begitu ditekstur, saya harus ngerakit ulang. Ibaratnya kamu kayak main Gundam itu loh, Mas. Kayak main Gundam. Nah, kamu pasang dulu baru kamu cat. Ya kan salah tuh, balik tuh. Harusnya kamu cat dulu, baru kamu pasang lagi. Jadi kalau kamu udah pasang, oh pengen dicat, ya kamu bongkar lagi, nanti dipasang lagi. Jadi kerja 2 kali. Gitu. Menyambungkan dua objek, maksudnya dua objek gimana? Nyambung dua objek. Objeknya looping apa enggak? Mana dia? Saya tanya dulu, objeknya nyambung atau enggak? Dulu yang pertama. Sekarang saya punya dua. Ini nyambungnya gimana? Kemarin saya ingin sambungkan batang dengan pohon. Daunnya gitu. Kalau nyambung itu eh, sebenarnya gini mas, selama teksturnya beda ya nggak usah kamu sambung mas. Ditempel aja, dipasang aja. Gampang.
Start. Nah, kalau menyambung dua titik yang terlanjur kepotong itu tinggal di merger aja. Kalau kayak gitu, ini kan biasanya dari ini suara saya masih kedengaran ya. Itu kan biasanya efek dari ini Mas, yang namanya ya saya pakai arah ya. Nah, ini kan dia kan kelihatan sambung ya, padahal dia tuh nggak nyambung ya. Nah, kalau dua titik itu terpotong, tapi masih dalam satu objek yang sama. Coba ini saya apply dulu. Nah, ini kan kalau lihat lihat titiknya ya, lihat titiknya ini kan. Nah, ini kan tuh kan dia misah ya dia. Kelihatan ya misah ya. Gabungin ya, ini tinggal kamu masuk ke wire ya, masuk ke mode wire. Terus kamu blok semua, ini di blok nih. Jangan cuma blok satu ya, karena nggak mesti ke blok semua. Jadi ke blok di sini ya, di blok semua. Tekannya M, M itu merger. Terus di center. Nah, ini dia otomatis gabung. Join dia nanti. Ini ya, saya klik satu. Tuh kan udah gabung dia. Tuh, ini kan masih bisa. Nah, nah yang susah itu kalau mau ngecek presisi. Nah, yang susah itu kalau ngecek presisi. Ngecek presisi itu kayak gini. Ini biasanya jiwa-jiwa perfeksionis biasanya. Misalnya nih saya buat nih ya, saya buat misalnya, nah ini kan udah pisah lagi ya, pisah lagi, titiknya tuh beda misalnya, nah di sini misalnya titiknya tuh, nah titiknya tuh beda gitu kan, bisa nggak supaya titiknya ini sama gitu ya, kadang-kadang kan gitu ya. Nah itu sebenarnya caranya gampang, ini tinggal kamu klik aja titiknya atau edge-nya, edge-nya atau face-nya, pokoknya mana yang mau kamu ingin samakan lah. Ini kamu titik, nanti di sini tuh ada informasi, informasi itu posisinya. Nah di sama aja, di kopas aja ini, copy satu, itu udah pasti sama nanti. Jadi kita samakan by digital, by point. Nah, ini pasti sama dia. Karena memang saya akui ya, karena terkadang kalau kita menggabungkan dua objek, itu pasti dia tidak sama rata gitu ya. Nah, ini tidak sama rata ini, udah sama. Nah, ini mau di join boleh, mau di merger boleh, mau dibiarin juga boleh. Karena dia tetap kelihatannya tetap nyatu dia. Ini biasanya dipakai di mana? Ketika saya nyambung pagar. Ini kan pagar ini kan butuh sambungan ya. Nah, ini kan aslinya aslinya kan dia nggak nyambung ini aslinya. Nah, ini kan aslinya antara belokan dengan pagar ini kan nggak nyatu. Tuh, nggak nyatu dia. Tapi bagaimana supaya saya dapat presisi? Ya itu tadi, saya ngambil angka digitnya ini. Dia otomatis nyambung. Nah, perihal dia mau di join atau di merger apa enggak, itu kembali ke materialnya, teksturnya. Kira-kira dia satu tekstur apa enggak. Kalau pohon dengan daun kan jelas teksturnya beda ya. Dan nanti sistem collidernya kan juga beda, Mas. Batang pohon itu kalau sama-sama batang ya, ya oke, setuju saya. Kalau sama-sama batang itu memang harus digabungkan. Tapi kalau antara batang dengan daun itu kan beda collider nanti. Collider itu maksudnya gini, batang itu tidak boleh ditabrak, sedangkan daun itu boleh ditabrak. Nah, karena dia berbeda, itu nggak boleh jadi satu, ya. Sampai pintu. Ini kan saya buat pintu nih, ya kan. Nah, ini ada railnya, ada kubahnya. Nah, itu nggak boleh dijadikan satu, gitu. Kalau, waduh Pak, telanjur jadi satu Pak. Nah, kalau udah telanjur jadi satu, ya gampang, tinggal dipisahin aja. Masuk ke edit mode, tekan L di salah satu titiknya. Nah, ini kan dapat nih. Misalnya yang mau saya pisahin misalnya ini ya, mau saya pisahin nanti tinggal saya tekan P lalu selection. Nah, nanti dia otomatis terpisah. Tuh, terpisah dia. Itu biasanya ngaruhnya nanti di bagian ini ya, bagian texturing ngaruh, di bagian ketika kamu mau menganimasikannya ya juga ngaruh gitu.
Kalau waktu extrude dan scale, terkadang phase-nya jadi double. Phase double itu biasanya terjadi kamu nggak sengaja kepencet, Terus kamu apa ya, nggak sadar kalau itu tuh kepencet. Saya lagi edit ya, saya lagi ngedit, masuk ke mode phase. Nah, terus saya nggak sadar kepencet F, kepencet E, terus saya lepas. Nah, nanti double dia phase-nya, bahaya. Ini phase-nya nanti jadinya double, gitu. Itu benerinnya agak repot karena apa ya? Kita harus cari ininya dulu, cari vertical vertisnya dulu, kemudian di join, di merger. Nah, itu salah satu nggak enaknya bermain di 3D. Kalau kalau nggak sengaja, waduh ini kok jadi dua. Saya pernah kejadian kayak gitu. Akhirnya ya saya harus ngecek satu-satu, agak repot. Ngecek verticalnya satu-satu. Yang mana yang ke double lah itu yang saya join kembali. Jadi joinnya ya di blok aja ya. Joinnya di blok aja terus tekan M ya, merger. Dan pastikan kerja dengan vertikal, jangan mode solid seperti ini. Karena kalau mode solid seperti ini kadang-kadang nggak ke select dia. Karena bedanya kalau mode solid ini selectnya satu ya, satu. Nah, yang belakangnya tidak akan kepilih. Tapi kalau yang mode wire, kamu bisa milih atas bawah sekaligus. Gitu. Maksudnya apa nih? Particle system. Particle systemnya gimana dulu nih coba. Buat dua jenis pohon. Particle system di Blender apa gimana? Kok saya malah mikirnya particle system di Unity. Kalau di Blender saya nggak. Kalau di Blender saya nggak pakai particle system. Partikelnya itu buat apa? Buat ini bukan sih? Buat posisi random bukan? Buat ngambil ya buat random ya. Gini, ada alasan kenapa saya jarang menggunakan particle system. Pertama, particle system itu kalau kamu salah pakai, nanti mesh-nya jadinya banyak banget. Seperti itu. Dan particle system tuh nilai random, dia butuh apa ya? Harus dites langsung. Jadi kamu masukin nilainya berapa, nanti dicek. Adjustment-nya tuh langsung by observasi. Sedangkan saya kalau desain game untuk environment game, saya lebih banyak menggunakan angka pasti. Jadi saya jarang menggunakan random. Gitu. Jadi misalnya saya environment nih. Nah, saya tidak akan menyebar rumput itu by partikel. Biasanya saya tanam misal satu, biasanya saya pasang satu. Kenapa saya pasang satu? Emang terkesan, wah edan Pak, satu Pak. Banyak. Ya memang banyak. Cuman saya bisa mengatur, itu yang pertama. Saya bisa mengatur jumlah jumlah vertikal yang saya pasang. Nah, kalau memang rumput itu kadang nyebai ya. Nyebai kan memang mau nggak mau kita harus pakai partikel ya kan. Nah, kalau pakai partikel pastikan diuji dulu ketika partikel selesai jeleknya partikel tuh nanti efek naturalnya bisa hilang kalau kita salah mengenerate-nya. Nah, teknik mengenerate-nya pun kita nggak bisa mengukur, butuh pengalaman itu mas. Kalau mengukur itu butuh dilihat langsung itu loh, harus diobservasi langsung. Oke ya, nanti kalau memang bingung bisa nanti kita ini ya, langsung dicek aja kali. Oke, nanti partikel sistem ya, nanti partikel sistem saya coba tanya yang lebih jago lagi yang biasa menggunakan. Karena kalau saya pribadi jarang masuk menggunakan partikel sistem semenjak kejadian overload vertical ya. Ini ada yang nanya lagi nih, menggunakan modifier mirror. Mirror, oke. Kebetulan saya pakai mirror. Berapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat mirror itu titiknya dipaskan dulu ya contohnya. Oke, saya buat mirror. Saya buat satu buah mesh contohnya. Oke, idealnya ketika kita mirror,
nanti kan dia biasanya dia mengacu pada titik tengah yang ada di sini atau dikenal dengan namanya pivot. Mau disungguh X, mau disungguh Y, mau disungguh Z, selama pivotnya masih di tengah, itu nggak kelihatan. Kelihatannya ketika kita tap. Ketika kita tap, edit mode, nah kamu gerakan, nah dia bilang, nah, tuh, baru kelihatan. Ini ada dua nih. Z aja ya. Nah, baru dia kelihatan. Jadi langkah-langkah pertama kalau kamu ingin mirror, yang pertama tuh kamu tentukan nilai tengahnya dulu. Nih titik tengahnya nih. Kalau objeknya kayak gini gampang, kamu tinggal tap ya kan, masuk ke bagian face, ini face kan. Nah, kamu pindahkan kursornya. Pindahkan kursor tuh pakai Shift S, kursor tuh selected. Nanti dia pindah ke tepi sini. Oke kan? Nah, tab balik ke objek. Nah, kamu pindahkan set origin to 3D cursor. Nah, dia otomatis mirrornya saya hilangin dulu ya. Nah, otomatis dia pindah ke sini. Kamu jangan pakai ini, jangan pakai edge atau vertical. Nanti kadang-kadang dia nggak sama. Gitu. Nanti setelah ini kamu mirror, otomatis dia akan muncul di sebelahnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau masih tidak pas, masih nggak pas, kamu perhatikan rotasi pada ininya. Nah ini, perhatikan rotasinya. Terkadang, tanpa kamu sadari, kamu merotasikan objeknya itu. Ini biasa terjadi kalau kamu bikin pipa-pipa itu loh, selang atau pipa. Nah itu kan terkadang gini, pipa. Saya coba contohkan ya. Saya kan buat sebuah pipa ya, silinder. Pakainya kalau standar poli rendah itu 12 cukup. Nah ini kan saya buat pipa nih. Nah ketika kamu merotasikan ini, ketika kamu bermain di sini, kan tanpa kamu sadari kan ini kamu gerak-gerakin ya. Kamu gerakin, terus ini bahkan ini kamu bengkokkan. Kalau kamu bengkokkan berarti ngambil satu di sini. Terus kita pindahkan pivotnya. Lalu diselect semua. Pakai spin. Spin di sumbu Y ya. Oke, nah ini polinya kebanyakan. Pakai angka pasti ya. Berarti minus 90 derajat. Ini coba di angka 2. Oh, 2 terlalu jelek. 90. Coba di angka 4 mungkin. Nah, 4 atau 3 lah ya. Oke, nah ini kan dia jadi kayak gini nih. Lalu kemudian ini saya extrude. Nah, lalu ini mau saya mirror, ya kan? Bahkan mungkin hal yang lebih konyol ini saya putar ya, saya rotasikan. Nah, itu salah kan? Rotasi. Rotasi sumbu Y sebanyak 90 derajat. Nah, begitu. Oke. Apa yang terjadi kalau ini kita mirror? Yang kecil kadang enggak, ya. Apalagi kalau dia diagonal gitu tuh, udah nyebelin. Nah, ini kan jadinya aneh kan? Oke. Cara yang paling aman, selain kamu nyeting ininya, selain kamu nyeting originnya, ini originnya masih di sini nih. Ada bagusnya kamu apply dulu rotasinya. Pakai Ctrl A, kamu apply rotasi. Nah, kamu apply dulu. Setelah kamu apply, baru kamu pindahkan kursornya. Saya mau kamu pindahkan kemana? Ke sini. Shift S, selected, sini kan. Terus balik ke objek, set origin 3D cursor. Nah,
baru di mirror. Tuh, hasilnya lebih bagus. Clippingnya diaktifkan ya supaya dia lengket. Clipping, ini meshnya bisa dilihat di sini. Coba kita lihat. Set. Ini dia udah nge-clipping ya, dan clipping. Ya udah, tinggal di apply. Kayak gitu. Ini masih bisa dipisah, masih. Kalau kamu blok aja yang mau dipisah yang mana. P itu. Ya Mas ya, jadi kalau tidak simetris nanti dicek ya. Dicek. Titik tengahnya kalau kamu pakai ilmu kebatinan juga agak susah Mas. Jadi paling enak set di face-nya atau edge-nya. Tapi edge kadang-kadang juga masih kurang presisi. Ini selang-selangnya saya buatnya pakai mirror semua ini. Karena kalau nggak kayak gitu nanti yo presisinya susah. Oke, yuk, ada yang tanya lagi nggak? Ini sekali lagi ya, kesimpulannya nanti untuk penggunaan environment building itu memang kalau bisa harus dibuat by request ya. Jangan, maksudnya jangan tanpa request terus kamu buat A gitu. Ya boleh-boleh aja, cuman takutnya nanti kerja 2 kali. Nah itu yang bahaya. Beda kayak environment guys. Kalau environment terkadang kita buat lempar aja ke programmernya, programmernya biasanya udah tahu tuh, oh kita bakal buat ini, gampang lah ini bisa diatur. Tapi kalau building nggak mesti kayak gitu. Building kadang-kadang berisiko. Berisikonya kenapa? Ya itu terlalu kecil. Itu yang pertama, yang paling sering terjadi itu terlalu sempit. Jadi nggak bisa masuk. Terus yang kedua, kameranya terlalu menghalangi ya. Jadi mau diputar sana sini, kameranya banyak nyangkut ya, banyak nyangkut. Nah itu jadinya berat. Seperti itu. Oke, nah nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang trigger dan animasi pada pintu ya. Pintu, trigger-triggernya, bagaimana cara nyeting trigger. Sama paket ke ininya, sama paket ke dalam Unity-nya. Baru nanti terakhir kita bahas, coba saya masukin cutscene ya. Oke, yuk. Ada yang tanya lagi nggak? Ingat, game artis itu butuh, anu ya, butuh latihan yang banyak ya. Jam terbangnya harus tinggi, Mas. Guna Blender, mau pakai Blender, mau pakai Maya. Yang penting kamu intens ya. Gak cuma buatnya cuma sesekali aja, ya lama. Bisanya lama. Dan cobalah dari hal yang simpel dulu ya. Coba dari hal yang simpel-simpel dulu. Terus nanti lempar ke Unity itu. Lempar Unity kan gampang ya, tinggal di back aja. Kalau bawa ke Unity itu tinggal contohnya gitu. Nah, misalnya udah jadi ya, jadi jangan lupa di apply itu yang penting ya. Ketika udah jadi jangan lupa di apply dulu. Setelah di apply, setelah semuanya udah di apply, nah baru nih kamu ekspor ke FBX. Udah ada di ekspor, udah bawa ke Unity, drag langsung sini ini jadi kan kayak gini dia tahu. Di sini sebenarnya udah kelihatan benar apa enggak ya. Begitu kamu lihat bagian sini ini, nah dia kebalik apa enggak itu kelihatan nanti. Oh kebalik ya misalnya gitu kan. Pokoknya nggak ada teksturnya ya. Tekstur itu baru ada, material baru ada setelah diimport dulu. Jadi di bagian model nanti ada model rigging animasinya, rigging animasi nanti lebih banyak kita bahas di karakter ya. Baru masuk ke material. Nah materialnya ini yang harus nanti ada bacanya di export dulu, di ekstrak, sorry, ekstrak. Nah setelah di ekstrak baru baru materialnya masuk. Setelah masuk baru nanti dipaket. Nah cara pakainya nanti akan saya jelaskan di
next pertemuan. Goalnya nanti apa nih? Goalnya nih, kalau diperhatikan yang pojok sini ya. Nah, ini aset yang siap pakai. Ini nih semua. Nah, ini kalau kamu jualan aset kayak gini, satu paket. Jadi udah ada prefabnya, udah ada triggernya, udah ada animasinya, bahkan mungkin udah ada script yang untuk mengaktifkan pintunya. Kayak gitu. Kan ketika ini saya delete, tuh kamu misalnya kamu nyerahin saya selain aset ini Pak asetnya seret. Jadi ya udah tinggal saya tarik aja. Tuh, layering lah tuh. Nah, ini udah langsung bisa dipakai. Karena udah di build ya udah di. Jadi pasnya maksudnya post production. Nah, post production itu materi kita di depan. Nah, udah langsung bisa dipakai. Tinggal tarik aja. Jadi nggak ada nyeting lagi. Nah, di aset sendiri ya post production itu juga bisa makan waktu. Tergantung dari desain apa yang kamu sedang rancang. Semakin ribet rancangannya, semakin berat nanti ketika post production. Tapi ini sudah jadi satu aset yang betul-betul bisa langsung dipakai. Tidak harus pakai penyesuaian lagi. Ini kalau dijual harganya lumayan. Bisa hampir $100 ya. Karena di aset store sendiri jarang ngasih yang sudah siap pakai kayak ini. Jarang. Apalagi building ya. Building itu jarang saya jumpai. Karena building itu kebanyakan by request. Belum tentu cocok gitu ya. Beda kalau kayak market. Nah, kalau kayak market dekorasi itu bisa kamu temukan. Kayak rumah dua, rumah elf itu banyak. Cuma kan dia nggak bisa dimasukin. Kita nggak bisa masuk ke dalamnya. Nah, kalau yang bisa masuk ke dalamnya itu kebanyakan by request. Harganya memang mahal. Gitu. Ya kali nggak besok kamu mau open komisi aset 3D kan. Nanti aset yang ini akan saya kasih ke kalian. Satu setnya ini. Untuk kalian pelajari strukturnya ya. Pelajari strukturnya. Nanti saya akan kasih file blendernya sama aset Unity yang siap pakai. Untuk kalian pelajari struktur apa ya? Teks, bukan tekstur tapi strukturnya ya. Strukturnya bisa kamu pelajari. Yuk, ada nanya lagi nggak? Oh, apa udah cukup? Udah cukup? Kita akhiri aja. Oke ya, saya rasa cukup ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada pertanyaan nggak guys? Mungkin aja kan ada yang mau tanya kan guys. Tentang ini mumpung langsung sama Pak Fainya. Mungkin aja takutnya ada pertanyaan-pertanyaan. Nggak ada? Aman semuanya? Oh, di sini yang di mana nih? Oke guys, ada info sedikit untuk hari Jumat di game audio pindah ke hari Jumat jam 15.30. Kemudian untuk 3D animasi
itu diganti hari Kamis jam 13.00. Untuk info selanjutnya nanti kita akan ngabarin di grup ya, untuk ingetin teman-teman lagi. Jadi setelah ini udah tidak ada kelas lagi, kita lanjut besok jam 1. Jangan lupa untuk presensi udah di-share di chat. Dari rekap presensi, teman-teman, semakin lama semakin tidak presensi ya. Jangan lupa presensi, karena presensi ada penilaiannya. Oke, gitu aja. Pak Fai, sudah Oke, cukup. Sudah saya Oke, terima kasih untuk hari ini teman-teman. Kita jumpa lagi besok jam 13.00 di mata kuliah 3D karakter atau 3D animasi. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.